Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, mohon izin Bapak Ibu saya berdiri ya. Saya sepertinya melihat tadi Pak Noadi dan Pak Yudi agak sedikit ini Pak Yudi sedikit nervous ya. Apalagi ada Pak Hajentis selaku penasihat pembina dari MGP Kota Tangerang yang beliau sudah banyak sekali pengalamannya. Kalau saya lihat Bapak Ibu, salah satu karya beliau itu adalah ini yang saya tahu Bapak Ibu, yang saya tidak tahunya sangat banyak sekali. Saya yakin sangat banyak sekali. Itu dari modul yang diterbitkan oleh Kemendikbud di tahun 2020 ke-13. Yang saya temui aja itu baru ada 6 modul. Itu ada fungsi eksponen dan logaritma. Mungkin kita juga pernah menemui semua Bapak Ibu yang warnanya merah itu. Kemudian ada vektor, ada relasi fungsi, ada juga fungsi komposisi dan inverse, ada rasio trigonometri, dan satu lagi yang saya ingat itu ada turunan fungsi trigonometri itu. Dan mohon izin Pak Jintis untuk menyampaikan apa yang sudah kami terima ketika di CGP beberapa bulan yang lalu. Kami belum resmi lulus Bapak Ibu, karena makanya masih disebutnya itu CGP. Belum resminya insya Allah tanggal 31 ya Pak Didi, lebih dari 31 Januari kalau tidak ada perubahan jadwal. Yang saya hormati juga Ibu Mafazah selaku Ketua MGP Matematika Kota Tangerang, Pak Haji Nunu, guru saya juga yang telah memberikan pendidikan kepada saya ketika pada saat SMA yang lalu. Mohon izin Bapak Ibu, saya menyampaikan terkait pembelajaran diferensiasi. Perkenalkanlah Bapak Ibu, saya Ilham Arisandi. Saya mengajar di SMA Negeri 4 tahun 2008. Sebelumnya juga pernah mengajar di 2007 di SMP Al-Istihad Kutabumi itu, tapi tidak lama Bapak Ibu, cuma sampai 2015 kalau nggak salah. Itu saya juga mengajar juga di SMA 15 dari tahun 2009 sampai 2021, tidak lama Bapak Ibu dibandingkan dengan Bapak Ibu yang memang sudah sangat lama, sudah 30 tahun lebih itu pengalaman mengajarnya. Saya mendapatkan amanah, mendapatkan tugas terkait dengan acara kita hari ini. Sebetulnya saya juga nggak yakin Bapak Ibu, karena memang saya berhadapan dengan Bapak Ibu yang memang luar biasa ilmunya, yang dibandingkan dengan saya dan juga teman-teman CGP yang lain itu masih sangat jauh Bapak Ibu. Meskipun saya pernah pengalaman Bapak Ibu untuk melakukan pengimbasan ke Mandua Mau itu beberapa bulan yang lalu, tapi kondisinya beda Bapak Ibu. Ketika di Mandua Mau itu, kalau yang saya lihat mayoritas Bapak Ibu belum mengetahui apa itu CP, bagaimana bisa menganalisis CP, dan juga membuat TP sampai menjadi sebuah ATP. Nah itu mayoritas tidak tahu. Nah makanya saya nggak terlalu nervous Bapak Ibu, ketika di sini berbeda kondisinya, berbeda suasananya. Nah tentunya juga ya kami di sini menyiapkan mental Bapak Ibu supaya bisa berbagi. Sebetulnya kita tidak ada kewajiban untuk berbagi Bapak Ibu, yang perlu kita laporkan kepada BGP Banten. Tetapi kami berinisiatif, tidak ada salahnya sebuah praktik baik, sebuah kegiatan yang positif bisa kami bagikan kepada komunitas kami yang ada di MGP Kota Tangerang. Lanjut Bapak Ibu. Selesai. Tuh kan saya jadi grogi ini betul. Nah ini Bapak Ibu,
ini yang selalu saya sampaikan kepada peserta didik saya ketika di kelas, kesepakatan ataupun juga keyakinan apapun itu bentuknya, yang tadi Pak Yudi sudah sampaikan. Misalkan kita di kelas kita masing-masing itu sudah kita sepakat bahwa tidak, alat komunikasi itu tidak diaktifkan kecuali untuk pembelajaran online di kelas. Akan tetapi Bapak Ibu, ketika kesepakatan itu sudah kita buat, perlu ada satu yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Kita konsisten untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Kalau kita tidak konsisten, maka peserta didik kita itu tidak akan begitu mempedulikan. Jadi kalau kita konsisten, misalnya tidak boleh, nanti apa? Misalkan pulangnya dikembalikan atau besoknya, tergantung kesepakatan. Nah, itu mereka akan berpikir 2 kali untuk melakukan perbuatan itu. Tetapi kalau kita tidak konsisten, biasanya kan anak-anak itu hanya Bapak Ibu mah hanya gertak sambal doang, hanya nakut-nakutin aja. Nah, itu kita perlu adanya yang namanya action. Bagaimana kita kesepakatan yang sudah kita sepakati bisa action Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini kita ice breaking dulu Bapak Ibu ya. Mohon izin Bapak Ibu untuk berdiri dulu semua. Karena ini sudah materi yang ketiga, tidak ada salahnya untuk ice breaking. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukan ice breaking ini. Nah, ini siap Bapak Ibu ya? Sama-sama Bapak Ibu ya. Kita sama-sama. Ya, tepuk tangan untuk semuanya Bapak Ibu. Juga diperbolehkan Bapak Ibu di kelas untuk melakukan ice breaking. Apapun itu bentuknya yang mau kita jalankan di kelas itu tidak ada salahnya Bapak Ibu. Dan peserta didik yang pernah saya coba, yang pernah saya praktekkan, sangat semangat sekali Bapak Ibu ketika pembelajaran ice breaking di kelas. Dan saya yakin Bapak Ibu juga punya
banyak sekali koleksi ASPG, kalau nggak ada di YouTube banyak Bapak Ibu. Siap Bu. Ini Bapak Ibu, sebelum kita memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi, tidak ada salahnya ini kita saksikan film animasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Ibu dan Bapak calon guru penggerak. Hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, "Untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah." Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah sang kepala sekolah bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dalam berlari. Padahal, Bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata Bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM, jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, Tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum.
Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut Elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis Elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing padang rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada musang, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Diferensiasi ini untuk burung kepenggerak CGP itu baru didapatkan. Jangankan CGP Bapak Ibu, yang sudah PSP saja angkatan 1 itu baru dapat di akhir tahun 2022 yang lalu. Jadi bahkan saya dapat materinya itu pertama adalah di CGP, baru di PSP angkatan 1. Apalagi angkatan 2 itu masih belum dapat Bapak Ibu, karena memang beberapa lokakarya itu ada tahapan-tahapan materinya yang memang perlu dilakukan di lokakarya tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, jadi di sekolah saya di SMA 4 itu belum diadakan pembahasan terkait pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, untuk pembelajaran paradigma baru, nah itu kita perlu ubah. Jadi di kurikulum Merdeka itu tidak hanya P5 saja yang memang paradigma baru kita, tetapi ada hal lain, yaitu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Salah satunya adalah itu Bapak Ibu, karena tidak semua peserta didik kita memiliki kebutuhan belajar yang sama. Nah, maka itu diperlukan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau di luar negeri itu sudah lebih dulu Bapak Ibu, di Indonesia baru saat ini saja. Tetapi saya yakin secara tidak langsung Bapak Ibu juga pernah melakukan pembelajaran diferensiasi secara tidak langsung, apakah di K13 ataupun juga di kurikulum sebelumnya. Cuma memang belum mengetahui bahwa teorinya untuk pembelajaran diferensiasi adalah seperti ini. Saya yakin seperti itu Bapak Ibu. Nah, lanjut. Nah, ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ilustrasinya, misalkan pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk mendukung semua murid di kelas kita. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika murid kita dengan beraneka ragam, untuk yang minatnya, kemudian profil belajar muridnya ataupun kesiapan belajarnya, ini bisa kita dukung dengan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk di Indonesia saat ini yang baru dikembangkan ada 3 Bapak Ibu, itu ada 3 diferensiasi. Yang pertama diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan satu lagi adalah diferensiasi produk. Sebetulnya ada lagi Bapak Ibu, kalau misalnya kita baca textbooks dalam bahasa Inggris yang memang beberapa sumbernya bisa kita dapatkan di sosial media ataupun di media online. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini selanjutnya adalah pembelajaran diferensiasi. Itu adalah yang disusun berdasarkan kebutuhan belajar murid. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran diferensiasi, kita lakukan pemetaan terlebih dahulu, pemetaan kebutuhan belajar murid kita seperti apa. Dan kita maunya
hal yang apa yang mau kita kembangkan Bapak Ibu, apakah minat siswa kita atau misalnya kesiapan belajar atau juga profil belajar murid. Nah ini tentunya kita buat pemetaan belajar terlebih dahulu. Nah jadi untuk selanjutnya ini ada dari ini kesiapan belajar yang sudah dikembangkan di Indonesia ini Bapak Ibu, kemudian minat, dan satu lagi adalah profil. Tuh Pak Judi, baik lagi tadi ya. Nah ini Bapak Ibu, ada 3 skema untuk pembelajaran berdiferensiasi. Skema yang pertama adalah berdasarkan asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran. Jadi kita perlu melakukan asesmen awal pembelajaran. Apakah itu asesmen diagnostik kognitif ataupun juga asesmen diagnostik non kognitif. Dan ini perlu kita lakukan sebelum kita melakukan langkah selanjutnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini yang pertama adalah untuk skemanya berdasarkan asesmen awal pembelajaran dibagi menjadi dua atau lebih kelompok. Nah kemudian menurut catatan pembelajaran dan diajarkan oleh guru yang sama atau ada ataunya Bapak Ibu ya, atau disertai guru pendamping. Jadi tidak ada guru pendamping juga boleh, tetapi guru utama yang ada di kelas tersebut juga boleh Bapak Ibu. Nah cuma skemanya adalah adanya satuan pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran tambahan. Dalam hal ini adalah matrikulasi Bapak Ibu. Matrikulasi yang memang disediakan untuk anak-anak yang belum memenuhi di fase sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan asesmen di awal pembelajaran sama, cuma bedanya ini tidak ada pelajaran tambahan matrikulasi untuk anak-anak yang memang belum tuntas di fase sebelumnya. Kemudian yang ketiga, skema yang ketiga adalah seluruhnya di kelasnya sesuai dengan hasil asesmen tersebut. Kemudian sebagian kecil peserta didik yang belum siap ini diberikan pendampingan setelah jam pelajaran selesai. Jadi setelah selesai itu ada pendampingan Bapak Ibu terhadap memang peserta didik yang perlu ada pendampingan secara khusus. Nah ini selanjutnya, ini ada 5 common science. Yang pertama, adanya tujuan pembelajaran, kemudian merespon kebutuhan belajar murid, kemudian lingkungan belajar, dan satu lagi adalah Bapak Ibu yang tadi ini manajemen kelas yang efektif dan penilaian yang berkelanjutan. Mungkin settingannya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Jelas kita perlu menentukan tujuan pembelajaran kita yang memang dari analisis CP yang sudah kita pelajari di pertemuan MGMP sebelumnya oleh Pak Jintis. Nanti insya Allah dilanjut ya Pak Ji ya. Itu tujuan pembelajaran sudah kita tentukan dari hasil analisis CP yang sudah kita buat. Nah jadi dengan adanya tujuan pembelajaran itu dapat menentukan bagaimana dapat membantu peserta didik kita. Karena memang beda halnya ketika kita tujuan pembelajaran itu dibuat ketika kita mau mengisi raport. Nah itu perlu dihindari Bapak Ibu. Kita perlu menentukan tujuan pembelajaran adalah di awal, pada saat di awal memang sebelum kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita. Baru nanti setelah tujuan pembelajaran dibuat, kita buat alur tujuan pembelajarannya. Nah selanjutnya, bagaimana mengetahui dan juga merespon kebutuhan murid. Nah ketika kita merespon kebutuhan murid, ini Tomlinson. Pak Judi ini paling kenal ini Pak Judi ya. Tomlinson. Ini kutipan Bapak Ibu. Kutipan karyanya Tomlinson tahun 99 terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi.
Jadi kebutuhan belajar murid itu apa saja? Yang pertama adalah kesiapan belajar. Kesiapan belajar itu terkait bagaimana pemahaman ataupun keterampilan peserta didik kita. Kemudian mendiferensiasikan pembelajaran berdasarkan dengan kesiapan belajar murid yang harus dilakukan oleh kita sebagai guru adalah menilai pengetahuan awal dan juga menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Nah, ini kutipan dari Tomlinson di tahun 2001. Nah, selanjutnya selain kesiapan belajar murid apa saja Bapak Ibu? Itu ada minat. Yang kedua adalah minat. Kalau kita mau membuat rancangan pembelajaran, itu bisa yang pertama berdasarkan kesiapan belajar murid atau juga minat murid kita, atau juga satu lagi profil belajar murid. Nah, ini untuk minat. Minat peserta didik kita kan banyak nih Bapak Ibu ya. Ada yang seni rupa, kemudian teknologi dan lain sebagainya. Nah, saya juga pernah mempraktekkan Bapak Ibu, itu minatnya diferensiasi produknya itu beda-beda. Beda-beda saya berikan kebebasan kepada peserta didik saya. Apakah itu ingin membuat video, ingin membuat infografis, ingin membuat yang namanya infografisnya, saya bebaskan boleh menggunakan Canva ataupun juga manual membuat infografisnya, ataupun juga saya ingin membuat memberikan kebebasan terkait dengan website. Itu ternyata ada juga Bapak Ibu, ada yang minat di website, kemudian pada saat itu materinya tentang barisan dan deret, karena barisan dan deret di kurikulum Merdeka itu di kelas 10 ya Bapak Ibu ya. Itu sudah cuma yang nggak minat Bapak Ibu itu adalah tentang lagu. Mungkin karena saya memberikan waktunya hanya 2 minggu, jadi terbatas, mereka milihnya yang simpel-simpel saja. Tetapi saya pernah beberapa tahun yang lalu itu membuat produk semuanya sama, lagu trigonometri, itu mereka pada luar biasa Bapak Ibu, hasilnya bagus-bagus. Dan tentunya ada kaitannya dengan rumus-rumus matematika. Ini untuk minat terkait dengan diferensiasi produk. Nah, ini untuk profil belajar murid Bapak Ibu. Apa saja? Yang pertama adalah bagaimana lingkungan dari murid kita. Kemudian budayanya seperti apa? Gaya belajarnya juga seperti apa? Apakah gaya belajarnya visual, apakah auditori, ataupun juga kinestetik. Kalau tadi budaya, apakah budayanya cenderungnya siswa kita itu santai, ataupun juga yang terstruktur nih di dalam kelas itu serius banget. Nah, apakah seperti itu Bapak Ibu? Nah, ini perlu kita ketahui dari profil belajar murid kita. Apakah misalkan pendiam ataupun juga ekspresif? Kalau hiperaktif beda Bapak Ibu ya. Ataupun juga ini personal dan juga impersonal. Nah, ini kalau lingkungan itu dari suhu, kemudian dari tingkat aktivitasnya, kebisingan, dan juga dari pencahayaan. Dan terakhir adalah tentang kecerdasan majemuk ataupun multiple intelligence. Ini untuk profil belajar murid Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mohon izin nanti materinya insya Allah akan kami bagikan, karena memang kami membuatnya dalam satu file dalam Canva itu 100 halaman. Ada nggak Pak Nadia? 100 halaman ada ya? Nggak nyampe Bapak Ibu, cuma puluhan doang. 60-an, lebih Pak, lebih. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana kita untuk menentukan pemetaan kebutuhan? Data kita dari mana? Nah, yang pertama adalah kita dapat mengamati perilaku murid kita di kelas dari hasil pengamatan. Ini bisa Bapak Ibu untuk kita pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, misalkan identifikasi pengetahuan awal. Kalau yang pertama nih Bapak Ibu pasti sudah paham nih. Kalau yang apalagi matematika paling mudah banget. Misalnya si A
penjumlahan aja nggak bisa. Min 2 ditambah 3 itu nggak bisa. Kali-kalian juga nggak bisa Bapak Ibu. Dan itu mungkin ya kenyataan memang dari peserta didik kita seperti itu. Nah makanya kita perlu pembelajaran berdiferensiasi dalam hal ini. Nah ini bisa juga kita mengidentifikasi kemampuan awal, pengetahuan awal melalui pretest ataupun juga asesmen diagnostik kognitif. Nah kita juga bisa mereview dan juga melakukan refleksi. Nah refleksi beda dengan evaluasi ya Bapak Ibu ya. Kalau evaluasi kita bisa mengetahui kalau memang menilai, tetapi kalau refleksi itu tidak menilai secara spesifik, hanya merefleksi saja kekurangannya seperti apa dan itu nanti untuk perbaikan kita. Jadi tidak beda dengan evaluasi. Kalau evaluasi kan adalah sebuah penilaian, kalau refleksi enggak. Nah selanjutnya berbicara dengan Bapak Ibu guru di murid sebelumnya, di kelas sebelumnya. Nah ini bisa untuk kebutuhan belajar siswa kita Bapak Ibu. Nah cara yang lain apa Bapak Ibu adalah ini, membaca raport murid dari kelas mereka sebelumnya. Kalau kita punya data itu bisa kita analisis juga Bapak Ibu. Misalkan sekian siswa yang memang kemampuannya tinggi, ada juga yang kemampuannya sedang, ada juga yang kemampuannya di bawahnya Bapak Ibu. Nah selanjutnya adalah kita gunakan berbagai penilaian formatif dan juga diagnostik. Ini cara kita untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa kita di kelas. Ini yang memang kami dapatkan adalah seperti ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, saya yakin ketika melakukan semua ini sudah pada paham mekanismenya seperti apa dan sudah bisa mengetahui dengan cepat Bapak Ibu kalau untuk terkait dengan matematika. Nah selanjutnya, nah ini contoh yang pertama untuk diferensiasinya. Nah diferensiasi konten adalah yang memerlukan bimbingan terkait materi. Jadi peserta didik kita, siswa kita ini yang memang memerlukan bimbingan lebih. Kemudian kelompok yang kedua adalah ini nih siswa yang cukup mahir. Ada juga yang peserta didik yang sudah sangat mahir. Jadi Bapak Ibu, di rancangan pembelajaran kita, LKPD-nya kita siapkan 3 LKPD. Kalau kita memang mau mengelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang misalkan sangat mahir, yang sedang, dan juga yang belum mahir. Itu kita siapkan 3 LKPD. Bedanya adalah seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah memerlukan bimbingan. Saya pengalaman Bapak Ibu ketika saya menerapkan pembelajaran diferensiasi itu dengan kesiapan belajar siswa. Karena itu yang paling mudah Bapak Ibu, salah satu yang paling mudah. Kita ketahui kemampuan awalnya dulu, kemudian dikelompokkan. Beda Bapak Ibu, kalau misalnya ketika mengelompokkan anak-anak yang memang heterogen. Nah di heterogen itu tergantung karakteristiknya Bapak Ibu. Kalau misalnya yang sudah nggak paham, kalau yang sudah nggak ngerti, ya sudah tuh dia percaya kepada temannya yang udah pintar. Biasanya kayak gitu dah. Yang lainnya ngapain? Yang nggak bisa, nambah nggak bisa. Nah itu yang dihindari adalah seperti itu. Kan ada juga karakteristik kelas yang memang seperti itu juga Bapak Ibu. Istilah anak-anak sekarang apa ya, gabut. Dia gabut tuh, gabut biar temannya ngerjain langsung. Beda dengan seperti ini, ketika saya mengelompokkan itu menjadi 3 kelompok yang memang misalnya sangat mahir, diberikan soal yang memang tingkat aplikasi ataupun penerapan yang lebih tinggi. Nah itu mereka mengerjakan. Cukup sekali nanya, Pak ini gimana caranya? Gini. Udah habis itu nggak nanya lagi tuh, nggak nanya lagi. Nah kalau yang di bawah padahal dikasih konsep paling dasar, tetapi kita harus siap Bapak Ibu, harus siap melakukan pendampingan.
pendampingan adalah misalkan adanya di sini, kita harus siap melakukan pendampingan terhadap siswa kita yang misalkan yang kelompok C misalkan. Kelompok A tadi kan yang sudah paham, sangat paham. Kelompok B itu yang sedang. Kelompok C yang perlu bimbingan. Nah itu kita harus siap Bapak Ibu. Emang sih agak capek-capek dikit, tapi itu perjuangan Bapak Ibu. Itu perjuangan di situ bagaimana? Awalnya saya pernah sharing Bapak Ibu dengan rekan guru bahwa ternyata ketika pandemi itu lebih ribet ya, lebih ribet pada saat menyiapkan bahan ajar dan lain sebagainya. Ternyata pembelajaran luring tatap muka kalau kita sudah paham itu juga lebih ribet juga Bapak Ibu. Ribet itu maksudnya kita harus menyiapkan bahan ajarnya, kita siapkan LKPD-nya. Itu kalau misalnya idealnya adalah seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, ini cukup mahir. Yang tadi ini yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah produknya. Produknya itu adalah peserta didik yang memerlukan bimbingan bisa menjawab pertanyaan mengenai konten inti materi. Jadi materi yang memang intinya saja ataupun esensial saja Bapak Ibu. Nah kalau yang middle, yang sedang Bapak Ibu ini cukup mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana. Kemudian yang sangat mahir bisa membuat sebuah inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks. Nah ini kekecilan Bapak Ibu ya, kecil banget ya. Ini tentang lingkaran Bapak Ibu. Kelompok pertama itu mayoritas peserta didik kita telah memahami konsep keliling dan dapat menghitung keliling bangun data. Ternyata lingkaran itu ada di kelas 11 Bapak Ibu. Di kelas 11 itu, di kelas 11 SMA ada sudut pusat, sudut keliling. Tadinya kan SMP Bapak Ibu ya. Itu ada di kelas 11 saat ini. Nah ini salah satu contoh aja Bapak Ibu ya. Nah ini peserta didik dapat memahami keliling namun belum lancar. Ini kelompok yang kedua dalam menghitung keliling bangun data. Nah yang selanjutnya adalah beberapa peserta didik belum memahami konsepnya, konsep keliling. Jadi target kita nggak perlu muluk-muluk semuanya bisa sampai yang tadi sekolah hewan itu Bapak Ibu kan kita nggak harus semuanya bisa seperti itu, tergantung kesiapan. Nah, kalau yang gaya belajar itu saya belum, yang profil belajar terkait audio, visual dan kinestetik itu saya belum mempraktekkan Bapak Ibu. Itu. Pak Noadi sudah ya? Yang kinestetik, audio sama visual sudah. Ini. Nah, yang ketiga adalah lingkungan belajar yang memudahkan untuk belajar. Selanjutnya, yang keempat adalah bagaimana kita membuat manajemen kelas yang efektif. Kelas yang efektif tentunya bagaimana kita bisa mengkondisikan awal kelas kita seperti apa. Kalau saya biasanya Bapak Ibu, salah satu yang saya lakukan adalah selalu berdoa ketika setiap jam pelajaran. Apapun itu, mau jam pertama, jam kedua, jam ketiga, bahkan sampai jam terakhir itu saya usahakan untuk sama-sama berdoa dengan peserta didik. Di samping memang kalau misalnya itu nanti untuk mereka lebih rileks juga dan tidak ada salahnya kalau setiap ganti pelajaran memang berdoa juga Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di awal pembelajaran dan juga di akhir pembelajaran. Itu salah satu pengkondisian awal kita terhadap peserta didik kita. Di samping ada persepsi juga yang perlu kita bangun terhadap siswa kita di kelas. Nah ini adalah penilaian berkelanjutan. Ini Bapak Ibu. Jadi untuk penilaian itu adalah penting dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini adalah penilaian formatif. Nah, peluang untuk menentukan seefektif apa suatu pembelajaran berdiferensiasi.
Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu lebih efektif kalau menggunakan penilaian formatif Bapak Ibu. Ini sangat membantu untuk kita mempelajari diferensiasi selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah menurut Andrew Miller, saya percaya jika saja guru memanfaatkan lebih banyak praktek terbaik dari penilaian formatif, maka pembelajaran diferensiasi akan datang dengan secara alamiahnya. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kita mulai dari penilaian formatif lebih dahulu. Penilaian formatif ini perlu kita secara kontinu, secara berkelanjutan. Makanya ada juga asesmen diagnostik berkala Bapak Ibu. Nah ini lanjut Bapak Ibu. Nah ini asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi awalnya adalah sebuah asesmen. Asesmen formatif itu memungkinkan bagaimana guru dapat mengenal siswanya menjadi lebih baik. Jadi tentunya kita harus melibatkan siswa kita dalam pembelajaran. Ini salah satu hal yang memang sangat penting sekali Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi, diferensiasi ini tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Tetapi seorang guru memang harus diharapkan dapat menggunakan pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid kita itu menemukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kebutuhan mereka betul-betul terpenuhi. Apakah itu dari minatnya, dari profilnya, ataupun juga dari yang tadi kesiapan belajar dari siswa kita. Ini Bapak Ibu ya, diferensiasi tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Tetapi kita harus menggunakan berbagai pendekatan belajar. Jadi tidak hanya satu pendekatan saja Bapak Ibu untuk menemukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Mari Bapak Ibu kita mulai untuk melakukan diferensiasi pembelajaran dengan kecepatan kita masing-masing dan tentunya yang dapat membuat nyaman bagi kita semuanya. Yang paling penting adalah kita sebagai guru dan juga siswa dapat membuat sebuah kemajuan dari titik awal transformasi perubahan pendidikan di Indonesia ini. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini yang barangkali ada Bapak Ibu yang belum tahu untuk RPP dan juga modul ajar di kurikulum Merdeka itu boleh menggunakan RPP Bapak Ibu. Yang saya ingat itu di Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 ya Pak Jintis ya. Nomor 16 tahun 2022 terkait komponen minimum dalam RPP. Ini untuk kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu. Ada 3 komponen, itu sudah cukup. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah ataupun kegiatan pembelajaran, dan satu lagi adalah asesmen. Nah ini komponen minimum modul aja Bapak Ibu. Nah bedanya adalah selain yang 3 komponen yang tadi, itu ada media pembelajaran dan juga rencana asesmen di awal pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaiannya. Ini ada 5 komponen Bapak Ibu. Nah ini sekilas tentang RPP. Perbedaan dengan RPP yang sudah kita buat Bapak Ibu apa saja? Yang pertama adalah RPP yang membuat pembelajaran diferensiasi itu sama dengan RPP yang lainnya. Ini bukan jenis RPP yang baru. Jadi bedanya adalah ada pemetaan kebutuhan belajar murid, ada yang namanya LKPD-nya itu berbeda Bapak Ibu. Kemudian di kegiatan pembelajarannya juga berbeda. Di asesmennya juga
itu berbeda juga Bapak Ibu. Tentunya ada asesmen diagnostik dalam hal ini untuk di RPP-nya. Jadi yang berbeda itu adalah proses pembuatannya. Nah ini Bapak Ibu untuk kebutuhan belajar murid kita dengan melihat pada kesiapan, minat dan juga profil. Selanjutnya adalah skenario di dalam RPP itu mendeskripsikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan murid kita. Dan terakhir adalah RPP yang memuat pembelajaran berdiferensiasi akan mendeskripsikan secara jelas apa yang ingin kita capai. Dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran. Bagaimana guru itu dapat mengukur tujuan ataupun asesmennya. Nah terakhir Bapak Ibu, ini adalah modul ajar berdiferensiasi. Contohnya Bapak Ibu, saya menyediakan dua akses. Yang pertama adalah link, yang kedua adalah scan barcode. Karena ini lagi ngetren Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa membuat scan barcode. Coba aja Pak Yudi, pasti bisa. Jadi scan barcode itu kita scan barcode generator. Bapak Ibu bisa dengan mudahnya bisa membuat link yang sudah Bapak Ibu buat. Kalau ini saya di Google Drive, kemudian saya buat scan barcode-nya. Ini Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis Bapak Ibu, nggak bisa Pak Madi ya? Ini untuk contoh RPP-nya, atau nanti Bapak Ibu tinggal belajar sendiri lah ya. Karena waktunya sudah habis Bapak Ibu, ada satu materi lagi. Itu yang saya buat berdasarkan kesiapan belajar murid kita. Sekian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan.